Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, keluarganya menyangka dia adalah orang gila, sehingga mereka membangun rumah untuknya di bagian depan rumah mereka, dan selama bertahun-tahun tidak ada orang yang melihat wajahnya. Pada saat Umar bin Al-Khattab menjadi Amirul Mukminin, Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, Allah mencintai hambanya yang suci hatinya, tersembunyi jati dirinya dari makhluk lain, tidak pernah berbuat dosa, penampilannya terlihat kusut, wajahnya terlihat dipenuhi debu jalanan, perutnya kempis, di mana jika mereka meminta izin bertemu para pejabat tinggi, maka mereka tidak akan diberikan izin. Dan jika mereka ingin menikahi perempuan cantik, maka mereka tidak akan diterima. Jika mereka hadir ke suatu tempat, kedatangan mereka tidak membuat orang gembira. Dan jika mereka sakit, tidak ada yang menjenguk. Dan jika mereka mati, mereka tidak ada yang melayat. Lalu Umar bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang berperilaku seperti itu?" Rasulullah menjawab, "Dia adalah Uwais Al-Qarni." Lantas Umar bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, siapakah Uwais Al-Qarni?" Rasulullah menjelaskan, Uwais Al-Qarni, dia adalah orang yang matanya memerah, dua pundaknya lebar, tingginya sedang, kulitnya sangat gelap, jenggotnya dekat dadanya, matanya selalu melihat ke tempat sujudnya, tangan kanannya diletakkan di atas tangan kirinya, dia membaca Al-Quran, dia menangisi dirinya, dia mengenakan dua pakaian lusuh yang tidak menarik perhatian, dia berkain dengan kain dariwol dan selendang dariwol, dia tidak dikenal di bumi, namun dia dikenal di langit. Jika dia bersumpah, niscaya Allah akan kabulkan sumpahnya. Ketahuilah, di bawah ketiak kirinya ada bidang yang putih, dan saat datang hari kiamat akan dikatakan kepada orang-orang ahli ibadah, masuklah kalian ke dalam surga. Sementara yang dikatakan kepada Uwais, berdirilah dan berilah syafaat, maka Allah akan memberikan syafaat bagi mereka sejumlah orang-orang dari penduduk suku Rabi'ah dan Mudhar. Wahai Umar, wahai Ali, jika kalian berdua berjumpa dengannya, mintalah kepadanya agar dia memintakan ampunan kepada Allah bagi kalian berdua. Selanjutnya, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib mencarinya selama 10 tahun. Namun, tidak dapat menemukannya. Dan pada akhir tahun menjelang kematian Umar, lantas Umar berdiri di gunung Abu Qubais. Ia pun menyeru dengan suara yang sangat keras, "Wahai para jamaah haji dari Yaman, apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais?" Maka pada saat itu, seorang lelaki tua dengan jenggot panjang berdiri. Ia pun berkata, "Kami tidak tahu siapa itu Uwais. Namun, saya punya saudara yang bernama Uwais. Dia orang yang paling tidak dikenal, paling miskin,
paling tidak pantas untuk diantarkan ke hadapanmu. Dia memelihara unta kami. Dia adalah sosok orang yang hina di antara kami." Setelah mendengar itu, Umar pun terlihat sedih dan seakan-akan dia tidak menerima pernyataan tadi. Kemudian Umar berkata, "Di manakah saudaramu itu? Apakah dia berada di tanah suci ini?" Laki-laki tua itu menjawab, "Iya." "Di mana dia bisa ditemui?" Laki-laki tua itu menjawab, "Di Arafah." Maka dalam segera Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib segera berangkat ke Arafah. Dan di sanalah keduanya mendapati Uwais yang sedang sholat di dekat sebuah pohon. Setelah itu, mereka berkata, "Assalamualaikum, siapakah engkau?" Uwais menjawab, "Saya adalah penggembala unta dan pekerja yang dibayar." Lalu Umar dan Ali berkata, "Kami tidak bertanya tentang gembalaan, juga tentang pekerja bayaran. Yang kami tanya, siapa namamu?" Uwais menjawab, "Saya adalah hamba Allah." Kemudian mereka pun berkata, "Kami tahu penduduk langit dan bumi seluruhnya adalah hamba-hamba Allah. Siapakah namamu yang diberikan oleh ibumu?" Uwais menjawab, "Siapakah kalian berdua? Apa yang kalian berdua inginkan dariku?" Lantas Umar dan Ali menjawab, "Nabi kami, yaitu Muhammad, menceritakan kepada kami tentang Uwais Al-Qarani. Beliau juga menceritakan kepada kami tentang mata yang kemerahan bercampur biru, juga mengabarkan bahwa di bawah ketiak kirinya ada warna putih. Maka tunjukkanlah itu kepada kami. Jika memang ada bidang putih, berarti engkaulah orangnya." Lalu Uwais pun menunjukkan warna putih di bawah ketiak kirinya. Lalu Umar dan Ali berkata, "Kami bersaksi bahwa engkau adalah Uwais Al-Qarani. Maka mintalah ampunan kepada Allah bagi kami. Semoga Allah juga mengampunimu." Lalu Uwais menjawab, "Saya tidak mengkhususkan istighfarku untuk diriku, juga tidak bagi seorang pun dari keturunan Nabi Adam. Namun, saya mintakan kepada seluruh orang yang beriman di daratan dan lautan, baik laki-laki maupun perempuan, juga bagi mereka yang memeluk agama Islam. Wahai dua orang tamuku, engkau telah dijadikan Allah untuk membuat diriku jadi dikenal dan membuat keadaanku diketahui oleh orang banyak. Siapakah kalian berdua?" Lantas Ali bin Abi Thalib menjawab, "Yang ini adalah Umar, yaitu Amirul Mukminin, sedangkan saya adalah Ali bin Abi Thalib." Mendengar itu, Uwais segera berdiri dan ia pun mengucapkan, "Assalamualaikum, wahai Amirul Mukminin, dan juga untukmu, wahai Ali bin Abi Thalib. Semoga Allah membalas kalian berdua atas jasa kalian kepada umat ini dengan balasan yang sebaik-baiknya." Lalu Umar dan Ali berkata, "Demikian juga engkau. Semoga Allah memberikan balasan yang sebaik-baiknya." Kemudian Umar berkata, "Wahai Uwais, tetaplah di sini.
Semoga Allah merahmatimu sampai saya masuk ke Mekah. Kemudian saya akan datang lagi kemari dengan membawa nafkah dari sebagian gajiku dan kelebihan dari sebagian pakaianku. Dan tempat ini adalah tempat perjanjian kita untuk bertemu kembali. Lantas, Uwais berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tidak ada janji ketemu antara diriku dengan dirimu. Saya tidak akan melihatmu lagi setelah hari ini engkau mengenaliku. Wahai Amirul Mukminin, berjalanlah engkau ke arah sana sehingga saya bisa berjalan ke arah sini." Kemudian Umar pun berjalan ke arah Mekah sementara Uwais menuntun untanya. Kemudian Haram bin Hayyan bercerita, "Ketika saya telah mendengar hal itu, maka saya pun datang ke Kufah. Tidak ada tujuanku kecuali ingin mencarinya. Hingga akhirnya, secara tidak sengaja, saya bertemu dengannya yang sedang duduk di pinggir sungai Efrat di tengah siang dan ia sedang mengambil wudhu. Saya pun segera mengenalinya sesuai sifat-sifatnya yang diceritakan kepadaku. Dia adalah orang yang gelap kulitnya, kurus, penampilannya tidak rapi, rambutnya dicukur, dan tampak berwibawa." Lantas kemudian saya mengucapkan salam kepadanya, dan dia pun membalasnya dan memandang diriku. Selanjutnya, saya mengulurkan tangan untuk menyalaminya, namun dia menolak untuk menyalamiku. Lantas, saya berkata kepadanya, "Semoga Allah merahmatimu dan mengampunimu, wahai Uwais. Bagaimanakah keadaanmu?" Uwais menjawab, "Semoga Allah merahmatimu." Saya tidak dapat berkata lebih banyak lagi karena rasa tercekat rasa cintaku padanya dan rasa kasihan melihat kondisinya. Sehingga saya pun menangis dan dia pun menangis. Lalu dia berkata, "Semoga Allah merahmatimu, wahai Haram bin Hayyan. Bagaimana keadaanmu, saudaraku? Siapakah yang menunjukkanmu hingga sampai kepadaku?" Saya menjawab, "Allah lah yang menunjukkanku." Uwais berkata, "Tidak ada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan kami. Sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi." Lantas saya berkata, "Wahai saudaraku, di mana engkau tahu namaku dan nama orang tuaku, padahal engkau belum pernah bertemu denganku sebelum hari ini?" Uwais menjawab, "Allah yang maha mengetahui yang memberitahukanku tentang dirimu. Ruhku mengenal ruhmu saat jiwaku bersatu dengan jiwamu, dan orang-orang beriman mengenal satu sama lain. Mereka saling mencintai dengan ruh Allah meskipun mereka tidak pernah bertemu. Dan jika kita membawa mereka ke suatu tempat, maka rumah-rumah pun menjadi bersinar terang." Lantas saya berkata, "Wahai Uwais, ceritakanlah kepadaku tentang Rasulullah." Ia pun menjawab, "Saya tidak pernah bertemu Rasulullah dan saya pun tidak menjadi sahabat beliau. Namun, saya telah bertemu orang-orang yang pernah bertemu beliau, dan saya tidak pernah senang menjadi seorang yang menyampaikan pembicaraan atau tukang kisah ataupun mufti, karena saya sibuk dengan diri sendiri dibandingkan mengurusi orang lain." Saya pun berkata kepadanya,
Wahai saudaraku, bacakanlah kepadaku beberapa ayat dari kitab Allah sehingga saya mendengarnya darimu, dan berikanlah wasiat kepadaku sehingga bisa menjadi simpanan nasihat bagiku. Saya mencintaimu karena Allah. Lantas kemudian dia pun memegang tanganku dan berkata, saya berlindung kepada Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui dari syaitan yang terkutuk. Allah berfirman, dan perkataan yang paling benar adalah perkataan Tuhanku, dan pembicaraan yang paling benar adalah pembicaraan Tuhanku. Kemudian Uwais membaca, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ يَوْمَ الْفَضْلِ مِيقَاتُكُمْ أَجْمَعِينَ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. Artinya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dengan bermain-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan hak, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Sesungguhnya hari keputusan atau hari kiamat itu adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya, yaitu hari yang seorang karib tidak dapat memberi manfaat kepada karibnya sedikit pun, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Surat Ad-Dukhan. Lalu Uwais berkata, wahai Ibnu Hayyan, Hayyan adalah bapakmu yang sudah meninggal, dan engkau pun pasti akan meninggal juga. Kemungkinan engkau akan masuk surga dan bisa pula masuk neraka. Nenek moyangmu adalah Adam, juga telah wafat, juga ibumu Hawa telah wafat. Wahai Ibnu Hayyan, Nabiullah Nuh telah wafat, juga Ibrahim Khalilullah telah wafat. Musa yang bergelar waliullah juga telah wafat. Daud yang khalifah Allah juga telah wafat, serta Nabi Muhammad telah wafat. Juga Abu Bakar khalifah telah wafat, dan telah wafat pula saudaraku Umar bin Al-Khattab. Mendengar Uwais mengucapkan bahwa Umar bin Al-Khattab telah wafat, saya pun berkata kepadanya, wahai saudaraku, semoga Allah merahmatimu, tapi Umar belum wafat. Lantas Uwais berkata, benar, namun Allah telah menyampaikan bela sungkawanya kepadaku. Demikian juga diriku telah menyampaikan bela sungkawanya kepadaku, dan saya juga adalah orang-orang mati. Kemudian Uwais pun membaca salawat kepada Nabi, dan ia berdoa dengan doa yang tidak terdengar. Lantas kemudian Uwais berkata, ini adalah wasiatku. Hendaklah engkau berpegang pada kitab Allah dan berbela sungkawalah terhadap para rasul dan orang-orang yang beriman dan saleh. Hendaklah engkau mengingat kematian, dan hendaklah hatimu tidak pernah sedikit pun melupakan kematian. Selama engkau masih hidup, berilah peringatan kepada kaummu jika engkau kembali kepada mereka, dan berilah nasihat kepada umat seluruhnya. Hendaknya engkau tidak meninggalkan jamaah sehingga engkau tidak meninggalkan agamamu tanpa engkau sadari, sehingga akhirnya engkau masuk neraka. Berdoalah bagiku dan bagi dirimu, kemudian bacalah doa. Arti doa tersebut ialah, ya Allah, orang ini mengatakan dia mencintaiku karenamu. Dia
menziarahiku karenamu, maka kenalkanlah wajahnya kepadaku di surga, dan masukkan dia bersamaku ke surga. Jagalah dia selama hidup di dunia, buatlah dia ridha dengan dunia yang sedikit. Jadikanlah dia termasuk orang-orang yang bersyukur atas nikmat-nikmat yang engkau berikan kepada mereka, dan berikanlah balasan yang baik dari kami. Kemudian, setelah itu, Uwais pun berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak akan melihatmu setelah hari ini. Semoga Allah merahmatimu, karena saya tidak senang kemasyhuran. Bersendiri lebih saya senangi, karena saya banyak mengalami kesedihan jika saya bersama orang-orang dalam keadaan hidup. Maka jangan tanyakan tentang diriku, dan jangan carilah aku. Ketahuilah, engkau selalu dalam hatiku, meskipun saya tidak melihatmu dan engkau tidak melihatku. Ingatlah saya dan berdoalah bagiku. Saya selalu mendoakanmu dan mengingatmu. Insya Allah, berjalanlah engkau dari sini sehingga saya bisa berjalan dari sana. Setelah itu, maka saya berpisah dengannya dalam keadaan menangis. Dia pun menangis. Wallahu a'lam bissawab.